Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustadz tentunya, tapi dalam pelajaran yang berbeda. Ya, kali ini Ustadz akan mengajarkan pelajaran PJOK. Apa itu PJOK? Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, tapi sebelum kita belajar, maka mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah kemudian memudahkan dan melancarkan serta membuat kalian faham apa yang akan Ustadz sampaikan. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah semua ya. Baik, anandaku yang soleh-soleha semuanya. Saat ini kita akan mempelajari PJOK. Namun sekarang Ustadz hanya akan kemudian mengajarkan teorinya saja. Insya Allah, mungkin pada pertemuan berikutnya Ustadz akan memberikan video untuk prakteknya. Tapi karena ini pertemuan pertama, maka Ustadz hanya akan memberikan teorinya saja. Baik, sekarang kita masuk pada bab 1. Ya, masuk bab 1 yaitu kombinasi gerak dasar lokomotor. Ya, jadi timbul pertanyaan mungkin apa itu kombinasi gerak dasar lokomotor? Apa itu kemudian gerak dasar lokomotor? Sebelum kemudian Ustadz menjelaskan itu, coba perhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah buku yang kita gunakan saat ini adalah buku Penjaskes dari penerbit Erlangga. Kemudian, apa tujuan pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan ini? Tujuan pembelajarannya, jadi tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kalian dapat mengetahui kombinasi gerak dasar lokomotor antara lain permainan menginjak garis, berjalan silang, meloncat, berjalan mundur, dan berlari menyamping. Ada lagi yang kedua, apa? Yaitu tujuannya kalian mampu mempraktekkan gerakan dasar lokomotor, ya. Antara lain menginjak garis, berjalan silang, meloncat, berjalan mundur, dan berlari menyamping. Nah, inilah dua kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Selanjutnya, yaitu kita masuk pada pengertian gerak lokomotor. Tentu dalam benak adik-adik sudah bertanya-tanya, apa sih itu gerak lokomotor? Nah, karena adik-adik juga mungkin tidak tahu. Baik, sekarang Ustadz akan menjelaskan apa itu gerak lokomotor. Jadi, gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Misalnya, berjalan, berlari, melompat, dan mengguling. Apa maksudnya? Jadi, maksudnya adalah gerak yang berpindah tempat. Jadi, semua gerakan yang Ananda lakukan, yang kalian lakukan, semuanya misalnya berjalan, berlari, melompat, bahkan berguling-guling, nah, itu termasuk gerak lokomotor, ya. Jadi kalian berjalan, berpindah tempat dari kursi ke kursi yang satu, itu adalah gerak lokomotor. Kalian meloncat, itu adalah gerak lokomotor. Jadi gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat.
baik itu dengan cara berjalan, berlari, melompat, maupun mengguling. Baik, selanjutnya nak, kita masuk pada permainan. Ya, jadi dalam gerak lokomotor ini, agar mudah memahaminya, kita masuk dengan cara bermain. Bermain di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah permainan menginjak garis. Dan insya Allah untuk praktek bermain ini akan kita praktekkan nanti ketika insya Allah kita sudah bisa bertatap muka. Ya, baik, permainan menginjak garis. Permainan menginjak garis ini dilakukan kemudian dengan kombinasi dari gerak berlari, meloncat, dan melompat. Jadi, permainan menginjak garis ini kita kombinasikan dengan berlari, meloncat, dan melompat. Mungkin itu adalah cara bermainnya. Dan nanti akan kalian pahami ketika nanti sudah prakteknya. Insya Allah. Ya, contohnya seperti di bawah ini. Ya, bisa kalian lihat. Itu adalah contoh permainannya. Salah satu contoh permainannya. Kemudian masuk ke B. Yaitu berjalan mundur dan berlari menyamping. Nah, coba lihat. Jadi berjalan permainannya ini adalah kita berjalan di atas garis, Ustadz akan membuat garis, kemudian melakukan dengan berjalan mundur, dan selanjutnya kita berlari menyamping. Ya, insya Allah ini mudah ketika kalian mudah difahami ketika kita sudah praktek nanti. Ya, contohnya seperti gambar di samping. Silakan dilihat gambar di samping. Oke. Baik, selanjutnya yaitu kombinasi berjalan silang dan meloncat ke belakang. Nah, ini juga mudah sebenarnya. Hanya saja memang ketika dipraktekkan insya Allah akan lebih mudah difahami. Ya. Jadi dia hanya menggabungkan antara berjalan silang dan meloncat ke belakang. Nah, seperti apa permainannya? Permainan ini merupakan kombinasi antara gerak, gerakan berjalan, dan meloncat. Insya Allah nanti kita praktekkan ya, kalau sudah bisa bertatap muka. Contohnya seperti gambar di samping. Coba lihat, silakan Anda lihat, jadi contohnya seperti itu. Nanti kita buat insya Allah. Ya, selanjutnya adalah permainan melompat rintangan. Nah, ini juga mudah. Ini mudah difahami. Ya, jadi permainan ini merupakan kombinasi antara gerak berlari, melompat ke dalam lingkaran, dan melompat rintangan yang dibuat dari paralon. Bagaimana contohnya? Oke, contohnya seperti ini ya. Lihat, itu contohnya. Insya Allah bisa kita praktekkan nanti. Apalagi selanjutnya adalah permainan selusupan. Ada yang tahu permainan selusupan? Nah, insya Allah sudah ada yang tahu. Jadi, permainan selusupan itu adalah permainan kombinasi gerakan melompat dan merangkak. Nah, jadi dia habis melompat, merangkak juga. Gerakan yang harus kamu lakukan adalah merangkak di bawah rintangan. Jadi Ustaz akan membuat rintangan, nanti kemudian kalian berlari, melompati rintangan, dan kemudian nanti merangkak. Contohnya mana? Contohnya seperti di bawah ini ya. Coba lihat. Ya, ini adalah contohnya. Jadi itu terbuat dari paralon. Selanjutnya apalagi permainannya? Permainannya adalah permainan kejar-kejaran. Ini sering kalian lakukan. Dalam kelas pun bahkan kalian lakukan. Permainan kejar-kejaran ini ya. Jadi mudah insya Allah. Permainan ini merupakan kombinasi berjalan, berlari, merompat, dan merayap. Ya, jadi semua. Jadi kejar-kejaran, ada bisa berjalan, berlari, melompat-lompat, merayap juga boleh insya Allah. Ya, bagaimana contoh? Ini mungkin seperti video gambarnya, gitu ya. Ada Tom dan Jerry. Nah, mereka itu kemudian
contoh yang kemudian sering kita lakukan, yaitu melakukan gerakan dasar lokomotor. Jadi Ananda semua, gerakan dasar lokomotor ini adalah gerakan berpindah tempat, ya. Baik itu dengan cara berjalan, baik itu dengan cara berlari, baik itu dengan cara melompat, baik itu dengan cara merangkak maupun berguling. Jadi apapun caranya itu, yang jelas dia bukan menghilang. Nah, kalau menghilang itu bukan gerak lokomotor. Jadi gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat, ya. Jadi gerak berpindah tempat itu yang termasuk berjalan, berlari, semua itu adalah gerak lokomotor. Oke, Ananda yang soleh-soleha, semoga apa yang Ustadz jelaskan bisa kalian pahami, dan semoga uh, kedepannya kemudian pandemi ini cepat berlalu, ya, corona ini cepat berlalu, agar kemudian kita bisa mempraktikkan apa yang akan Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Insya Allah akan mudah kalian pahami ketika kita sudah praktekkan bersama-sama. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.